Kita selanjutnya masuk ke pimpinan MPR, ada Pak Bambang Pacul yang juga ahli konstitusi ya, terutama konstitusi partai, konstitusi PDI Perjuangan. Silakan Pak Pacul. Pak Hari mau komentar dulu. Ya, terima kasih Mas Moderator. Adik-adik saya yang mahasiswa, ini supaya dikau paham Adinda. Di sini ini yang hadir ini adalah para pemikir yang luar biasa. Pak Jimli itu hobinya baca buku, Diko baca WA. Kontras. Beliau bicara substansi, Anda bicara judul, kontras lagi. Gitu loh. Beliau menyukai kata-kata yang berbau hukum, Diko kata-kata yang beruna untuk asmara, lain lagi. Kan demikian, Adinda sekalian, Pak Jimli, Pak Jakob, ini senior saya, Pak Saldi Isra, Diko sering lihat di TV, terus menerus. Ada senior saya, Pak Sampurno, namanya dulu Sampurno, tapi yang benar adalah Baharudin Aritonang. Itu adalah aktivis mahasiswa, HMI. Ya, aku GMNI, di HMI. Waktu itu, iyo. Di Gajah Mada sana, Gelora. Pren, tapi ini pren juga, pren. Nasibnya beda. Beliau aktivis tapi suka mikir. Pegangannya Gelora mahasiswa, koran mikir terus. Beliau ini juga mikir terus. Jadi cirinya orang mikir terus, Adinda sekalian, itu adalah bicara sejarah. Pak Pataniari mengatakan perubahan Undang-Undang Dasar itu sudah dari lama, melalui maklumat kemudian UUDS, dan seterusnya panjang. Nih ciri. Pak Saldi Isra juga bicara masa lalu, Pak. Kalau mau bicara perubahan Undang-Undang Dasar 45, jangan hanya diringkas. MPR ini gimana? Kok cuma diringkas dalam satu naskah? You are wrong. Yang benar, satu persatu perubahan dari tingkat tahap ke tahap harus dibaca. Nih, beliau. Pak Yakob Topik sama bos, sejarah. Ini bicara sejarah, bicara masa lalu. Begitu. Tetapi yang terkandung di dalamnya tidak sekalian adalah kontradiksi yang terjadi. Sehingga didapat sintesa kata-katanya. Beliau sangat indah di dalam merumuskan kata-kata. Pasti. Aksaranya pasti cetak. Undang-undang itu urusannya adalah urusan aksara. Nah ini jago semua dalam hal peraksara. Lah Bambang Pacul Korea ditanding kayak begini. Terlalu jauh, bos. Jauh, kejauhan pikirannya, kejauhan, bos. Jadi saya tidak sebanding dengan Pak Saldi Isra. Kalau bicara soal hukum, soal penyusunan konstitusi, nggak ada berat, bos. Mahkamah Konstitusi pegang rumpun kuasa legislatif, eksekutif, ya kan? Masih juga yudikatif beliau ini, pegang tiga rumpun kuasa, takut sama beliau. Gimana takut? Tewas. Sekarang, nanti kalau pensiun nggak tahu saya, Pak. Pak Yakob Toping, Mr. Ambassador dulu, jadi udah pensiun dulu menjadi caleg di Jateng 7 dari DPR, tapi belum sampai dilantik, sudah dilantik menjadi duta besar, masuk Mr. Ganjar Pranowo PAW-nya. Kan begitu nih. Apal juga saya orang lama. Sejarah juga itu. Sejarah, tetapi tidak dialektis. Ini hanya bacaan aja, enggak dialektis ini. Kalau MDH kan dialektis harus, ini enggak. Jadi ini Adinda sekalian, usulan perubahan hampir pasti. Karena yang tetap itu ya perubahan itu.
Tetapi MPR sangat menyadari itu kewenangan MPR pasal 3, bos. 3 tugasnya. 1, melantik presiden dan wakil presiden. Nih orangnya pernah melantik. Itu juga. Pak Rusdi Kirana melantik juga, Pak. Mana tahu, Pak. Pak Rusdi Kirana ini senasib dengan Bambang Pacul. Ini Korea melenting, Pak. Korea melenting, dia sudah melenting dulu di ekonomi, pegang pesawatnya 700 biji, masuk ke politik, seling beliau. Coba tanya sejarahnya. Ampun, sejarahnya beliau ini udah tahu nanti pesawat yang akan mendarat yang mana dulu. Wong tukang ngecap, izin lah, boleh ya Pak? Jangan. Oh nggak boleh. Intinya beliau Korea lah. Itu aja. Iya Korea asli. Beliau sling naik ke atas. Itu kalau disuruh baca buku pasti malas. Ini eksekusinya gimana ini eksekusinya? Eksekusi Pak. Bambang Pacul eksekusinya gimana? Itu aja. Ini ada pasal. Gimana ngatasinya? Begitu aja. Wah ini susah diatasi. Kalau begitu kita pakai abolisi amnesti. Modar gituan. Begitu. Itu kalau nggak Korea nggak akan bisa mikir kayak gitu bos. Berarti Pak Prabowo Korea dong Pak? Bukan Pak Prabowo lah. Pak Prabowo lahir ceprot tuh orang kaya raya. Bapaknya profesor doktor bos. Nggak bisa. Ini pasti Korea yang punya pikiran kayak gitu. Nggak mungkin bukan Korea. Korea satu step di dalam mengatasi persoalan. Udah tahu aja anginnya. Oh ini anginnya kayak gini. Pesawat itu jangan diterbangkan.